apa kabar semuanya? Semuanya baik-baik aja? Sehat ya semuanya ya. Kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah. Itu suatu anugerah yang dari Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang buat keluarga Ibu Anjung, buat Bapak juga, buat anak-anak. Selamat datang di Wellington, FJ Wellington. Kita sama-sama hari ini kita tundukkan kepala. Kita berdoa sebelum kita memulai kebaktian ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh luar biasa perbuatan-Mu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana Tuhan, kami mau bilang Tuhan Yesus begitu baik. Hari ini Tuhan kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami datang membuka hati kami Tuhan, lebar-lebar buat Engkau Tuhan. Kami gak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah kasih buat setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama. Biar Engkau sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau naruh semuanya. Beban kami, pikiran kami, hati kami. Semuanya Tuhan apa yang membebani hidup kami. Di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memegang kendali setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengubah segalanya. Karena kami tahu Engkaulah pencipta hidup kami. Terima kasih Bapak. Beracaralah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Kami siap, kami mau membuka hati hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Mana suaranya? Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri ya. Kita percaya sukacita Tuhan ada di tempat ini. Siapa yang tahu bulan ini temanya apa? Pinter semuanya. Kalau abundant joy harus apa? Joy. Selain itu senyum dong ke samping-sampingnya. Jangan peluk, senyum. Saya menghimbau di sini boleh pakai mask ya, kecuali kalau kita pakai mask nggak ada suaranya nanti. Kita percaya ya, sukacita Tuhan melimpah buat setiap kita. Apapun di luar sana, Tuhan yang memberikan sukacita buat setiap kita. Amin. Haleluya. Joy. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus, you are my breakthrough. It's you. Now I'm free. There is nothing holding me. I'm free. Because you died and rose for me. Now I'm free. Jesus, you are my breakthrough. It's you. Now I'm free. There is nothing holding me. I'm free. 'Cause you died and rose for me. I'm free. There is nothing holding me. I'm free.
Haleluya, kita declare, katakan, no weapon formed against me will overcome. The enemy is defeated. Jesus has won. No weapon formed against me will overcome. The enemy is defeated. Jesus has won. Now I'm free. There is nothing holding me. I'm free. 'Cause you died and rose for me. Now I'm free. There is nothing holding me. I'm free. 'Cause you died and rose for me. Now I'm free. There is nothing holding me. I'm free. 'Cause you died and rose for me. The enemy is defeated. Jesus has won. 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 Amin. Percaya saudara, Dia yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Sama-sama katakan lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan, ini kekuatan kami Tuhan. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan pernah patah semangat kami Tuhan. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya penuhi. Nyanyi lagi, katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Inilah kekuatan kami Tuhan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya, amin, penuhiku. Katakan lagi, Engkau terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Ini iman kami Tuhan. Hilang kekuatanku. Sekali lagi katakan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya tak penuhiku. Sukacita siapa saudara? Sukacita surganya tak penuhiku. Katakan lagi. Sukacita surganya tak penuhi siapa? Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Hai, shalom semuanya. Welcome to February 2022. Pada nggak sabar kan dengerin pengumumannya? Check it out. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut,
kunjungi website www.ifjwellington.org. Mari bergabung di Women's Care yang akan diadakan pada hari Rabu jam 10.30 pagi. Silahkan menghubungi Abigail setelah kebaktian untuk informasi lebih lanjut. Informasi iCare minggu ini, hari Kamis iCare Tirsa, hari Jumat iCare Jimmy dan iCare Risha, hari Sabtu iCare Bilhan dan iCare Jill. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi iCare Leader masing-masing. Hi youth, here's a good news for you guys. We will have our very first youth service on Saturday, 26th of February. We will be located at our church auditorium on 61 Hopper Street, Mount Cook. IFGF Wellington will be holding water baptism on Sunday, the 6th of March. For those who want to register, please contact your iCare leader. IFGF Wellington akan mengadakan Easter Retreat pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 15 sampai 17 April. Untuk pendaftaran, silakan hubungi iCare Leader masing-masing atau kunjungi website www.ifjwellington.org. Daftarkan diri Anda segera sebab tempat terbatas. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Gimana? Seru-seru kan event minggu ini? Ojo sampai kelewat jorek. Happy Sunday! Shalom semuanya. Sebelum persembahan, saya ada satu ayat yang mau saya coba sharing pada sore hari ini. Terambil di 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saya mau coba related ayat ini dengan salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang diambil di Lukas tentang ke-10 orang kusta. Mungkin kita sudah sering sekali ataupun pernah mendengar cerita ini. Ketika 10 orang kusta itu disembuhkan sama Tuhan Yesus, hanya satu orang yang kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang 9-nya setelah disembuhkan, dia punya kesibukannya masing-masing. Tapi hanya satu orang yang kembali ke Tuhan Yesus dalam perjalanan dia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena apa yang terjadi dalam kehidupannya itu bukan menyembuhkan secara fisik, dia sudah sembuh dari kusta, tapi dia percaya dia sudah sembuh, iman percaya dia kepada Tuhan. Saya percaya juga kita pasti akan selalu diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa berkat yang kita punya harus kita berikan lagi kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa persembahan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus Bapa yang surga, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau sungguh nyata, Engkau selalu bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih berkat yang Kau berikan buat kami pada minggu ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa pergunakan berkat ini ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Apapun bentuk berkat itu ya Tuhan, Kamu kembalikan itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, Kau penuhi, Kau cukupkan ya Tuhan, sehingga kami memberikan persembahan ini dengan hati sukacita ya Bapa, tidak bersungut-sungut ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Saya undang untuk anak-anak Sunday School untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita mulai kelas Sunday School hari ini, kita mau berdoa. Oke, mari kita tumpangkan tangan buat anak-anak kita yang baik-baik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat anak-anak ya Tuhan yang mau menghadap masuk hadirat-Mu Kau pada hari ini ya Bapa.
Berkati mereka ya Tuhan, hati sebagai seorang anak-anak ya Tuhan yang penuh ceria ya Bapa. Tidak ada rasa apapun ya Tuhan, hanya memuji dan memuliakan nama ya Tuhan. Berkati juga Sunday School Teacher pada hari ini ya Tuhan, memberikan materi ataupun tugas buat anak-anak ini ya Tuhan, sehingga mereka bisa having fun di kelas ya Tuhan, bisa mendapatkan sesuatu untuk kebaikan mereka ya Tuhan. Berkati pion-pion kecil kami ya Tuhan. Nah, depan kami percaya akan menjadi raja-raja yang besar di suatu saat nanti ya Bapa. Anak ini akan anak-anak yang baik, anak-anak yang memuji dan memuliakan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mudah segala usaha dan salam kami dalam Tuhan Yesus sujud syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di atas seperti dalam surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan mampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya selalu bilang Tuhan itu baik ya saudara. Apapun keadaan kita, tetap Tuhan itu baik. Nggak bisa bosen loh kita ngomong Tuhan itu baik. Pada kenyataannya dan faktanya memang Tuhan Yesus baik. Selama kita masih ada di dunia ini saudara, kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang gak enak. Kita gak bisa menolak. Kita gak bisa menolak. Dan itu, ada beberapa orang menghadapkan masalah itu, ada yang bisa makin kuat, tapi ada yang makin lemah. Tapi saudara, satu hal saya belajar dari seorang Daud. Apalagi kita di prayer meeting selalu baca soal di Mazmur ya, Daud. Daud ini dalam kehidupannya turun naik. Dia juga bukan orang sempurna. Tapi satu hal, saya selalu mengingatkan diri saya, apa sih yang buat dia kuat? Apa sih yang bisa dia melalui sampai kalau Tuhan ada di pihakku, siapakah lawan aku? Sampai dia bisa bilang gitu dalam hal terjepit pun. Dia tahu Tuhannya besar. Bukan apa yang dia punya. Kita gak ada punya apa-apa. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan saya gak mampu, Tuhan saya gak kuat. Tapi belajar dari Daud, hati yang berkenan kepada Tuhan. Dia selalu mencari hadirat Tuhan. Saya percaya di sini, gak ada satu orang pun masalah dia berat, masalah saya berat, masalah dia oke lah, lebih oke. No, Tuhan memberikan segala sesuatu pencobaan sesuai dengan kekuatan kita. Mungkin buat Anda, persoalan aku mudah, tapi belum tentu buat saya mudah. Mungkin buat kalian, persoalan kalian buat saya mudah, buat kalian belum tentu mudah. Tapi saya percaya, belajar dari seorang Daud. Ini salah satu tokoh yang aku suka dari dia. Perkenanan dia, hati yang berkenan, hati yang melekat sama Tuhan. Malam hari ini saudara, saya percaya, tahu di luar sana lagi gak enak. Keadaan gak makin baik. Tapi saya percaya orang-orang yang ada di sini gak pernah terbayangkan kita masih ada bisa bersekutu bersama. Kalau teman-teman saya ngomong, enaknya di sana masih bisa. Yes, kita bersyukur. Kesempatan ini saudara, hanya 1 jam. Gunakan waktu kita. 1 jam. Kita gak tahu apa yang terjadi besok. Minggu depan apakah kita masih bergereja? Apakah masih bersekutu? 1 jam saudara. Gunakan waktu kita. Malam hari ini saya mengundang saudara pribadi lepas pribadi. Ambil waktu. Benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Cari hadirat Tuhan. Melekat dengan Dia. Rebut hatinya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Hadirat Tuhan itu begitu manis, saudara, sangat manis, begitu indah dirasakan. Apapun keadaan kita, karena di dalam hadirat Tuhan, saya selalu bilang cari hadirat Tuhan. Di dalam hadiratnya itu adalah sumber kehidupan kita. Tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Tempat di mana kita bisa jujur dengan keadaan kita. Cuma di situ, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tempat di mana kita tahu kita masih punya harapan. Harapan yang orang lain di luar tidak bisa dapat. Cuma ada di dalam Tuhan. Hari ini saudara, saya mengundang, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Inilah Tuhan, tempat kesenangan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau baik. Kau baik Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirat, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab lebih baik. Amin. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lagu ini berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang diam di dalam rumah-Mu. Malam hari ini kita harus berbahagia, kita ada dalam rumah Tuhan. Terima kasih. Saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih. Tuhan Allah. Matahari dan barisan, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Katakan lagi. Sebab Tuhan Allah matahari dan barisan, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan lagi, Kau adalah matahari dan perisai kami Tuhan. Tuhan Allah, matahari yang selalu menyinari hidup kami. Bahkan Engkaulah penjaga dan perisai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih dan kemuliaan yang Kau beri di
tempat kediaman kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Diam dekat-Mu Tuhan, diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, tiada Tuhan, tiada tempat yang lebih indah selain diam dekat-Mu Tuhan. Tiada tempat yang tenang tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Tuhan hari ini. Sembah Tuhan, Dia layak terima pujian kita. Dia layak terima sembah kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berselalu bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Yes Tuhan, di tempat lain. Katakan lagi. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Tuhan, katakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau satu di hati. Sama-sama katakan lagi dengan
Ya Tuhan, tiada yang lain ya Tuhan, hanya Engkau ya, yang ada di hatiku, kita semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa diberikan kesempatan lagi sekali lagi ya Tuhan, untuk bisa datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan, melalui kebaktian onsite ini ya Tuhan. Sungguh merupakan anugerah yang terbesar ya Tuhan, kami bisa berkumpul bersama lagi ya Tuhan. Ya Bapak, kami tidak mau menyia-nyiakan ya Tuhan kesempatan ini ya Tuhan. Kami mau pakai ya Tuhan kesempatan ini untuk bisa mendengar firman-Mu lebih lagi ya Tuhan, untuk mau memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapak, pakai hamba-Mu ya Tuhan, pakai bibir mulut-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Biarlah firman ini ya Bapak berasal dari Engkau ya Tuhan, yang menusuk setiap hati yang mendengarnya ya Bapak. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi ya Tuhan. Ada rema yang mau kita ambil ya Tuhan, agar kami mau tetap terus ya Tuhan untuk setia melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau yang tutup bungkus setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih, in Jesus name we pray. Amin. Shalom semuanya. Silakan duduk. Kita mau berikan tepuk tangan dulu untuk tim praise and worship. Yes. Oke, hari ini kita masih di dalam bulan Februari. Jadi kita masih temanya sama, itu abundant joy. Katakan kanan kiri, abundant joy. Alright. Kalau kita recap dulu ya, minggu lalu kita berbicara mengenai the joy of apa? The joy of fellowship ya. Saya recap dulu minggu lalu, yaitu perbedaan antara happiness dengan joy. Ya kan, kita belajar kali ini adalah abundant joy. Happiness itu adalah kita dapatkan dari faktor eksternal. Contohnya misalkan kita mendapatkan menang lotre, kita mendapatkan yang namanya happiness itu. Tapi itu sifatnya adalah temporary, dan happiness itu adalah emotion, di mana kita feel happy. Tapi besoknya kita feel normal lagi seperti biasa. Dan happiness itu adalah come from environment. Nah, sedangkan joy itu adalah sifatnya internal, di mana ada di dalam kita. Dan is a state, di mana kalau kita sudah mendapatkan joy, kita terus mendapatkan joy itu sendiri. Dan is a constant, joy itu constant, nggak sebentar happy, sebentar nggak. This constant and it's come from God. Nah, last week kita juga berbicara mengenai yang namanya consumer Christianity. Apa itu consumer Christianity? Yaitu bahwa kita sebagai orang Kristen, kita kebanyakan kita hanya mau melihat apa yang kita bisa dapat dari suatu fellowship, apa yang bisa kita dapat dari suatu gereja itu sendiri. Sehingga kita instead of kita berpikir what is the benefit for me, instead of apa yang bisa kita put into that fellowship. Okay? Consumer Christianity is all about receiving. Ketika kita memikirkan benefit, kita memikirkan yang namanya receive. Apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita dapat. Sehingga seringkali kembali lagi dengan happiness ini, apa yang kita bisa dapat itu merupakan faktor happiness. Kalau kita tidak mendapat sesuatu, kita berasa enggak happy. Oke? Nah, kadang-kadang kalau kita nggak boleh berpikir mengenai receiving, but we need to think about giving. Oke? Nah, ini dikatakan bahwa receive itu adalah part of the happiness, but if we give, kita bisa mengalami yang namanya joy itu sendiri. Sekali lagi bahwa kalau kita receive tentunya kita mengalami happiness, tapi itu hal-hal yang sifatnya temporary. Misalkan tiba-tiba ada orang kasih saya, misalkan, ada yang kasih misalkan nih pempek gitu ya, wah senang sekali ya kan. Tapi besoknya ya normal kembali, istilahnya seperti itu. Kata dari Paulus mengatakan bahwa I've never, as you so well know, had any taste for wealth or fashion. With these bare hands I took care of my own basic needs and those who work with me. In everything I've done, I have demonstrated to you how necessary it is to work on behalf of the weak and not to exploit them. You'll not likely go wrong here if you keep remembering that our master said, you are far happier giving than getting. Masing-masing kita mengatakan, you are far happier giving than getting. 1, 2, 3. Nah, ini adalah merupakan ada di Kisah Para Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Paulus mengatakan bahwa kita adalah lebih berbahagia memberi dibanding kita
nerima, ya kan? Nah, makanya hari ini tema kita adalah sebenarnya the joy of giving, yaitu kalau minggu lalu kita belajar mengenai the joy of fellowship, hari ini kita belajar mengenai the joy of giving. Bagaimana kita bisa mengalami joy dalam memberi. Judul tema saya hari ini adalah grace giving. Oke? Just disclaimer bahwa sharing hari ini bukan saya sedang meminta dana untuk gereja ini, oke? Saya sering kali kan kalau kita gereja wah ngomongnya soal giving, ujung-ujungnya duit lagi gitu kan. Enggak, saya bersyukur banget dengan kontribusi jemaat-jemaat yang ada di sini bahwa kalian itu faithful semuanya dalam giving. Tepuk tangan dulu ya. Bahwa kita itu sebagai di dalam gereja ini saya bersyukur kita semua saling membantu istilahnya. Kalau ada teman-teman kita yang kekurangan seperti kemarin mereka membutuhkan bantuan di Palmerston North, anak-anak Papua student kita kirim langsung supaya mereka itu bisa mendapatkan sesuatu. Jadi kita semua ini bekerja sama, kita punya namanya tim ya maksudnya saling membantu. Oke, ayat pada hari ini itu dikatakan dari Kisah Para Rasul dikatakan dan semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kan? And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared their money with those in need. Kalau saya baca dalam versi message adalah and all the believers live in a wonderful harmony, holding everything in common. They sold whatever they owned and pooled their resources so that each person's need was met. Dikatakan di sini each person's need was met. Ini bukan berarti semua orang menjual untuk dibagi-bagikan. That's communism. Mereka tidak melakukan yang namanya sosialisme ya dalam hal semua dijual kemudian dibagi rata. Enggak. Tapi ada yang menjual untuk memberikan sesuatu untuk yang membutuhkan istilahnya. Nah ini adalah gereja mula-mula pada saat itu. Mereka memerlukan bantuan dan gereja community memberikan bantuan sesuai dengan keperluan mereka. Nah hari ini kita mau belajar bahwa kenapa gereja mula-mula itu mau memberi dengan sukarela. Nah memang gak banyak dijelaskan di sini mengapa mereka memberi. Tapi kita bisa belajar dari surat Paulus yang saya akan bawakan bahwa dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Boleh dibaca mungkin 1, 2, dan 3. Oke, so dalam jemaat Korintus surat Paulus kepada jemaat Korintus dikatakan, now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done to the church in Macedonia. They are being tested by many troubles and they are very poor, but they are also filled with what? Abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Bagaimana orang-orang jemaat di Macedonia yang miskin dan mengalami troubles memiliki yang namanya abundant joy. Dan mereka memberi dengan generosity. Nggak masuk di akal, ya kan? Nah, dikatakan di sini kemudian berikutnya adalah saya bersaksi kepada bahwa mereka memberi melebihi kemampuan mereka dan semuanya memberikan secara sukarela. Bahkan mereka berulang kali memohon kepada kami supaya diperbolehkan ikut serta dalam pelayanan yang mulia ini bagi umat Allah di Yerusalem. Dikatakan, for I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. They beg us again and again for the privilege of sharing. Ada orang gak yang nge-beg untuk ngeberi? Biasanya kita nge-beg untuk minta dong. Orang nge-beg untuk kasih.
ini saya minta, please saya mau ngasih. Sampai Paulus bilang enggak gitu istilahnya ya kan. Nah, kita mau belajar dari jemaat Masedonia. Kenapa jemaat di sini bisa seperti kayak begini? Sedangkan surat ini ditulis kepada jemaat di Korintus. Paulus itu sedang mengingatkan jemaat di Korintus bahwa, hey, kamu itu harus belajar dari jemaat Masedonia. Tahun lalu kamu janji mau memberi, tapi mana janjimu itu? Dikatakan, I really don't need to write you about this ministry of giving for the believers in Jerusalem. For I know how eager you are to help, and I have been boasting to the church in Macedonia that you in Greece were ready to send an offering a year ago. In fact, it was your enthusiasm that stirred up many of the Macedonian believers to begin giving. But I'm sending these brothers to be sure you are really ready, as I've been telling them then that your money is all collected. I don't want to be wrong in my boasting about you. We would be embarrassed, not to mention your own embarrassment, if some Macedonian believers came with me and found out you were not ready after all I've told them. Okay? So, kalau kita membaca konteksnya adalah jemaat di Korintus ini, mereka yang semangat dulu. Kita beri yuk gitu. Sehingga jemaat-jemaat yang lain mulai juga mulai, oh ya mau beri ya, oke kita beri. Tapi yang lain sudah beri, yang di Korintus kagak kekumpul-kumpul. Sampai 1 tahun berikutnya pun juga gak kekumpul. Makanya Paulus bilang, mana janjimu, jangan ngomong doang, istilahnya ngomong doang, no actions ya kan. Kalau kita mau beri, kita langsung beri, istilahnya seperti kayak gitu. Dikatakan, here is my advice, it will be good for you to finish what you started a year ago. Last year you are the first who wanted to give, and you are the first to begin doing it. Now you should finish what you started. Let the eagerness you show in the beginning be matched now by your giving. Give in proportion to what you have. Ini adalah pesan Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah sekarang kita mau lihat dulu sebelumnya kenapa jemaat Masedonia ini mau memberi melebihi jemaat di Korintus. Nah, kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa 2 tahun earlier sebelum perjalanan Paulus itu ada perjalanan kedua dia. Sebenarnya Paulus itu nggak mempunyai rencana untuk pergi ke Masedonia ini. Dia itu sebenarnya fokusnya itu cuma di Asia aja di bagian Turki. Kalian bisa baca bahwa dia itu sebenarnya cuma maunya di bagian Turki. Kemudian Holy Spirit prevent them from preaching the word in the province of Asia. So, itu pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, bahwa mereka yang harusnya di Asia diarahkan ke daerah Masedonia. Dikatakan di sini bahwa 2 kali the Spirit of Jesus did not allow them to go there. So 2 kali mereka mau ke Asia selalu diiniin, sehingga akhirnya mereka ayat 9 kan, that not Paul had a vision, a man from Macedonia in northern Greece was standing there pleading with him, come over to Macedonia and help us. So we decided to leave Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there. Okay? So ini adalah misi kedua dari perjalanan misi kedua Paulus. Di sini adalah yang namanya Asia semua ya istilahnya. Jadi dia yang tadinya cuma fokus di sini harus mengalami perjalanan sampai namanya Troas ini. Nah, Masedonia itu adanya di sini. Jadi Roh Kudus sendiri yang membawa mereka sampai sini, sehingga akhirnya mereka perjalanannya jadi dari Troas hingga sampai ke Masedonia ini. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Paulus memiliki ada tiga gereja, yaitu Tesalonika, Filipi, and Berea. Itu adalah gereja-gereja di Masedonia di mana Paulus sedang gereja awal di Masedonia. Dan ini di sini adalah yang namanya Korintus di sini. Jadi Yerusalem itu adanya di sini istilahnya. Nah, ini ada 3 gereja pertama yang Paulus build pada perjalanan kedua dia. Oke, so ini adalah konteks dulu ya, di mana
seharusnya tidak ada rencana ke Makedonia, tapi Paulus sampai akhirnya mengalami perjalanan sampai ke sana. Dikatakan kemudian Paulus menulis ini di dalam jemaat Roma. Dikatakan, tetapi saat ini saya hendak pergi ke Yerusalem untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudari seiman di sana. Jemaat di Makedonia dan Akaya sudah memutuskan untuk menyumbangkan dana bagi anggota jemaat yang miskin di Yerusalem. Saudara-saudari kita di Makedonia dan Akaya melakukannya dengan sangat senang hati. Lagi pula memang sudah sepantasnya mereka menolong saudara-saudari seiman di Yerusalem. Sebab mereka yang bukan Yahudi sudah turut menerima berkat rohani yang luar biasa dari orang Yahudi. Karena itulah mereka merasa berhutang kepada orang Yahudi sehingga mengirimkan berkat materi. Dikatakan, they were glad to do this because they feel they owe a real debt to them. Since the Gentile received the spiritual blessings of the good news from the believers in Jerusalem. Nah, inilah yang dialami oleh jemaat di Makedonia, bahwa hey, apa yang ku dapat dari orang-orang Yahudi itu lebih berharga daripada apa yang saya punya sekarang, istilahnya, ya kan? Dikatakan bahwa apa yang mereka mendapatkan sesuatu yang sangat berharga sekali, yaitu kebenaran firman dan keselamatan. Oke, nah hari ini kita mau belajar 3 hal mengenai apa sih yang didapat oleh orang Makedonia ini dan bagaimana mereka melakukan pemberian. Yang pertama yaitu they give with graceful mind. Oke, apa yang mereka dapat dari the Jews ini sangatlah berharga, seperti kata Yesus dikatakan. The kingdom of heaven is like treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant on the lookout for choice pearls. When he discovered a pearl of great value, he sold everything he owned and bought it. Oke, kita tahu bahwa mengenai kerajaan surga adalah kita mengerti apa yang menjadi berharga. Apa yang berharga saat ini di kehidupan Anda dan saya. Orang-orang Makedonia tahu yang berharga adalah kerajaan surga, istilah. Sehingga mereka berani untuk menjual, dikatakan nih, orang yang ini adalah menjual semuanya dan memegang hanya membeli satu, yaitu kerajaan surga itu. Oke? Nah, inilah yang menjadi apa yang dikatakan grace giving. Katakan sama-sama, grace giving. Grace giving adalah bagaimana kita understand apa yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Dan grace giving adalah kita understand sebenarnya yang memberikan itu siapa. Yang the source of the everything itu siapa. Apakah kita, apakah Tuhan itu sendiri. Itu kita harus ngerti bahwa kita sudah belajar bahwa keselamatan kita itu hanyalah grace, karunia dari Tuhan, ya kan? Apa yang kita punya itu juga karunia dari Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Saya mau undang Jimmy ya. Saya undang Jimmy karena satu, dia itu punya kalkulasi yang menurut saya orangnya yang suka hitung-hitungannya paling ini, ya kan? Soalnya dia raja apa? Marketplace ini ya. Sekali lagi bukan saya mau mengecilkan. Ini ilustrasinya adalah andai kata kamu ada seorang yang saat ini sedang jobless atau sedang nggak punya uang, istilah beggar istilahnya ya. Kemudian you ask for money to me, oke? Ya, andai kata kamu sedang minta uang, Pak minta uang gitu ya. Pak Simon, lagi butuh uang nih Pak. Boleh dong Pak. Kenapa kamu sampai nggak punya uang gitu? Ya nggak tahu Pak, susah lagi nggak ada kerjaan nih Pak. Oke, gini, saya nggak mau kasih kamu uang, oke? Saya akan kasih kamu opportunity. I will make you a partner, oke? Oke. So kalau saya kasih kamu uang, besok kamu pakai habis. Gitu. Saya menjadikan kamu as a partner. Jadi saya tuh sebenarnya saya punya produk lah, istilahnya saya punya jualan, saya punya padi lah, beras lah gitu contoh ya. Saya akan kasih kamu supply, saya akan bukain toko buat kamu,
semua. Saya bahkan kasih kamu uang makan. All you need to do is cuma jagain toko saya selama 30 hari. Kamu jagain aja, semuanya kamu yang kelola. Saya drop semua. Gimana? Oke? Oke banget tuh Pak. Oke ya. Saya nggak ada modal ya berarti ya. Nggak pakai modal. Pokoknya semua saya drop. Boleh ya pedagang ya? Iya, ini pedagang juga. Nah, kira-kira pembagian hasilnya menurut kamu yang fair berapa? Waduh. Kalau saya paling susah nih. Kalau yang udah pernah beli barang saya susah nih saya kalau gini nih. Coba ini berapa? Kalau menurut Yana, saya drop semua dari toko, dari pokoknya cuma modalnya cuma datang jagain doang gitu. Wih, mantap. 60-nya siapa? Saya 60. Yana 40. Saya tawar deh, saya 30-70 deh. Kalau enggak saya nggak dapat kerjaan dong. Ada yang mau lagi 20-80 mungkin? Ya. Gimana kalau saya bilang saya 10, kamu 90? Puji Tuhan itu Wah, Pak. Puji Tuhan ya. Iya. Pasti mau ya, tawaran yang sangat menarik. 10-90 nih. 10 Bapak, Ya. saya 90. Yes. Masuk akal nggak? Wah Bu, itu di luar masuk akal Pak. Untung gede itu. Untung gede. Cuan Oke. kalau kata teman saya. Oke, deal ya. Deal. Oke, terima kasih, thank you. So, 10, 90. Generous gak? Generous. Semuanya saya kasih loh. Dari modal, dari toko semuanya. Nggak perlu apa, dari nol, dari beggar sampai akhirnya punya berhasil istilahnya. Nah, kemungkinan 30 hari ya mungkin dia masih kasih saya 10%. Tapi kalau kemungkinan berikutnya saya nggak pernah nongol, tiba-tiba saya datang di 1 tahun kemudian saya bilang mana hasil gitu. Kira-kira orang tersebut mau nggak kasih ke saya? Belum tentu, ya kan? Apalagi kalau dia sudah memberikan dia punya toko kepada anak, cucu dan cucu, sehingga anak cucunya lupa sama saya. Ketika saya datang, mana 10%? Siapa lu gitu? Ini hasil kerja gua. Gua yang membesarkan ini semuanya. Istilahnya kan gitu. Nah, itulah yang kita anggap sebagai grace giving. Karena kita nggak pernah mengerti. Semua yang kita miliki itu dari Tuhan. 10, 90. Kita nggak usah ngomong banyak-banyak. Ya kan sekarang banyak itu bilang, oh ya itu 10% itu zaman dulu istilahnya. Sekarang dikatakan bahwa when you have experienced the grace of God in your life, you don't calculate in detail how much you should give. Oke? Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, tapi kamu nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, apa itu bahasa Inggrisnya? Kalau kamu sudah merasakan grace of God, kamu nggak hitung-hitungan. Tadi ada yang berani berapa? 30? 70? Siapa yang berani lagi? 30 dia 30 dia 70 ke saya kan? It's a good deal. Saya kasih 10 90. Masih nggak mau kasih istilahnya. Coba yang jago matematika silakan hitung aja. 10 90 dibanding 30 70. Oke? So, dikatakan kita datang ke dunia nggak membawa apa-apa, ya kan? Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kata Salmon, ya kan? Lahir aku telanjang, mati aku juga telanjang. Ya, itulah yang pertama. Kalau kita mengerti grace giving, kita akan memberi dengan senang hati. Give to God what is fair. What is fair? Kalian mungkin pulang pikirkan, what is fair to you, what is fair to God. Istilahnya seperti itu. The Macedonian, they understand this. They understand this completely, that this is the grace that they receive and they are willing to give everything. Yang kedua, yaitu give eagerly dan cheerfully. Yaitu, so I thought I should send these brothers ahead of me to make sure the gift you promise is ready. But I want to be a willing gift, not one given grudgingly. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give,
And don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. 1, 2, 3 kita baca. For God loves a person who gives cheerfully. Oke, Tuhan juga mau kita memberikan dengan senang hati. Istilahnya gitu. Meskipun Tuhan kalau mau minta lebih dia bisa, ya kan? Tapi kita harus memberi dengan senang hati istilahnya. Ya, jangan bilang senang hatinya saya ya $5 istilahnya, ya kan? Dikatakan di sini bahwa a farmer who plants only few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. Di sini saya nggak mengencourage bahwa ini ada this is like prosperity gospel. Saya nggak ngomong prosperity gospel, tapi masuk akal nggak? Kamu menabur sedikit, ya pasti dapatnya dikit istilahnya. Tapi kalau kamu menabur banyak dalam your field, pasti juga mendapat hasil yang banyak juga. Dan itu yang saya sudah alami sendiri ketika saya setia dalam memberikan perpuluhan dan sebagainya. Tuhan sendiri yang akan menyediakan semuanya itu. Oke? Nah, dikatakan di sini bahwa kelanjutnya, since you excel in so many ways in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in gracious act of giving. I'm not commanding you to do this, but I'm testing how genuine your love is by comparing it to the eagerness of other church. Dikatakan jemaat di Korintus itu bagus dalam segala hal. Dikatakan dalam speaking, dalam knowledge, dalam enthusiasm, dalam love. Semuanya number 1 jemaat di Korintus. Cuma satu, givingnya payah gitu. Kata Paulus, ini kata Paulus ya. Paulus bilang givingnya dan kamu harus excel in giving. Kata Paulus bilang, I'm not commanding you. Bilang, saya nggak mau perintah-perintah untuk supaya kamu memberi. It must come from your heart. Sekali lagi, giving must come from your heart. Oke? God will test each one of you. Karena Tuhan tahu setiap dari hati kita. Kamu cinta Tuhan apa cinta mamon? Istilahnya kan gitu. Nggak ada orang yang bisa cinta dua-duanya. Pilih satu. How we handle material wealth is a barometer of our spiritual health. Katakan kanan kiri, ayo coba. How? Oke, Tuhan itu nggak butuh uang kita. Oke, Tuhan itu nggak butuh uang kita. Tuhan itu cuma mau melihat hatimu di mana. Di mana hatimu berada, di situ. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Sebagai orang tua saya juga kadang-kadang sering ngetes anak saya ya kan. Kadang-kadang ini anak suka apa? Berapa sih suka sharingnya sama kita gitu istilahnya. Kayak misalnya kita pergi ke McDonald ya kan beli french fries gitu istilahnya kan. Siapa yang paling gak suka ya french fries. Terus biasanya aku ya, anak 2 beli 2 karena aku gak mau makan banyak-banyak gitu. Tapi aku suka nyemil istilahnya kan. Ketika french fries-nya masih banyak, mungkin anaknya rela ambil, ya udah dia cuek kan. But ketika french fries itu tinggal dikit, nah itu yang menjadi tes ya kan. Kadang-kadang ya sekarang mereka sudah oke lah. Dulu kan ketika kita ambil, that's mine, itu istilah kan kayak gitu kan. Nah, itu padahal kita nggak mau ngambil, cuma kita kadang-kadang suka ngetes istilahnya kan. Ini dikasih apa enggak gitu. Sebenarnya kalau ketika dia bilang gitu, that's mine gitu. Kalau saya sebagai orang tua ya kan, saya bisa bilang, what gitu. Itu gua yang beli, istilahnya I buy that for you. Istilahnya kan kayak gitu kan. Kalau saya bilang, I can go buy another one gitu kan. Kalau aku mau, aku bisa beli gitu. Atau aku bisa ambil itu karena I'm your dad istilahnya. Aku bisa force it, take away. Or kalau sampai sebel, aku bisa beli 50 atau 100, aku dump it in your face. Istilahnya kan kayak gitu kan. Nah inilah yang kita harus belajar bahwa Tuhan itu sebenarnya our source. Dia itu cuma mau lihat doang, lu sebenarnya sayang apa enggak. Kayak gitu. When you have experienced the grace of God in your life, you will not use difficult circumstances as an excuse for not giving. Oke? Ketika phrase kita cuma 2 atau 3, kita tetap rela kasih. Oke? The Macedonians give even when they are very poor. Kadang-kadang kita
memberikan excuse, alasan-alasan. Wah, lagi seret, lagi apa istilahnya. But giving is giving. Itu pemberian kepada Tuhan, ya kan? Orang yang memberikan excuse itu kebanyakan mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Wah, saya mesti save nih, saya mesti simpen uang ini untuk keperluan ini, keperluan itu. Bahwa kalau kamu give pun, kamu juga nggak akan kekurangan isinya. Tuhan tuh pasti akan bisa kirim orang-orang lain untuk membantu, ya kan? Kita nabung-nabung, hemat-hemat juga nggak akan kelebihan. Dikatakan di Proverbs kan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberikan kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. So, let's not make excuse gitu. Kalau memangnya kita harus beri gitu. Jangan, wah lagi sulit. Difficult times bukanlah excuse. Yang terakhir yaitu we give to glorify God. So dikatakan, two good things will result from this ministry of giving. The needs of the believers in Jerusalem will be met and they will joyfully express their thanks to God. As a result of your ministry, they will give glory to God. For your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. And they will pray for you with deep affection because of the overflowing grace God has given to you. Pemberian kita cuma satu, yaitu untuk glorify God. Bukan glorify kita sebagai pemberi. Makanya Tuhan kasih tahu apa? When you give your right hand with your hand, your left hand gak boleh tahu. Kita gak perlu umbar-umbar siapa yang beri gitu. When we give, give aja. Ya kan? Yang penting adalah orang tersebut bisa mengglorify Tuhan. Dan kita give with joy, that joy itself is the reward. Dikatakan, they are those who give with joy, and that joy is their reward. Ketika kita memberi dengan senang hati, kita mendapatkan senang hati itu sendiri sebagai kita punya reward. Dikatakan when you have experienced the grace of God in your life, you give for one purpose only, which is to glorify God. Amin. Kita ada di dunia ini cuma untuk satu tujuan, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita bisa menggunakan apa saja dari pelayanan kita, pemberian kita hanya satu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saya mau panggil tim praise and worship untuk maju. Saya akan closing dengan ayat ini, bahwa mungkin kalian bisa baca sama-sama 1, 2, dan 3. Amen. Oke. Dikatakan God will generously provide all you need. And you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Ketika orang-orang Israel sedang dalam perjalanan, ya kan, Tuhan tuh udah provide mana yang cukup. Ada orang yang dikatakan yang serakah, simpenlah gitu istilahnya, sampai busuk istilahnya, ya kan? Karena Tuhan tuh udah, He is the one that provide. Ketika kita harus memberi, ya kita beri. We share, they share freely and give generously to the poor, and their good deeds will be remembered forever. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take our gift to those who need them, they will thank God. Start learning from giving smaller, bigger and bigger and bigger.
Aku percaya kita mulai dari step kecil, Tuhan akan memberikan lagi resources untuk kita bisa memberikan yang lebih lagi. Amin. The grace giving, kita harus tahu grace giving itu adalah kita mengakui everything comes from God. Semuanya, bahkan hidup kita, keselamatan kita comes from God. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi. Persembahanku kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau membawa persembahan yang terbaik ya Tuhan, untuk Engkau ya Tuhan. Kami membawa persembahan yang terbaik ya Tuhan, untuk bisa diberikan ya Tuhan untuk kepada sesama kami yang membutuhkan ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, ajar hati kami ya Tuhan, selidiki hati kami ya Bapa, agar kami ya Tuhan mau memberikan ya Tuhan what is fair menurut Engkau ya Tuhan. Ajar kami selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau saat ini mau menerima berkat daripada Engkau. Jika pada hari ini Engkau dengan setia mendengarkan firman yang telah disampaikan dan setia melakukan apa yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengirimkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu dalam segala studimu, segala pekerjaanmu dan usahamu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang engkau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa belajar ya Tuhan mengenai the joy of giving ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang joy, hati yang penuh sukacita di setiap saat ya Tuhan. Meskipun kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, meskipun kami mungkin mengalami semua hal yang mungkin bagi kami tidak fair, tidak masuk akal ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, You are the resource, You are the provider ya Tuhan. Kami mau serahkan semua kekhawatiran kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan apapun masalah kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau semua yang berbeban berat, semua yang mengalami letih lusuh, mintalah kepada Tuhan kedamaian, sukacita yang datangnya daripada Tuhan, yang melebihi akal pikiran manusia. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk negara New Zealand ini Tuhan, terutama untuk kota Wellington ya Tuhan. Kau yang terus jaga ya Tuhan, yang terus pelihara ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan setiap hari case makin bertambah ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang jaga kami ya Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, kehendak-Mu ya Tuhan yang terjadilah ya Bapa.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman dan sanak saudara kami yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus jaga juga ya Tuhan. Pelihara ya mereka ya Bapa, jauhkan mereka dari marah bahaya, sakit penyakit juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahannya juga ya Tuhan, Pak Jokowi dari atas sampai bawah ya Tuhan. Biarlah setiap pengambilan keputusannya Tuhan, Kau yang berikan hikmat ya Tuhan, yang takut akan Kau ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. You are still in control ya Tuhan. Berkati fellowship kami ya Tuhan. Berkati juga makanan yang akan kami makan ya Tuhan, biar menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. In Jesus name we pray. Amen. Happy Sunday.